Nah, sebelumnya kan kita pernah belajar list untuk menyimpan data lebih dari satu. Nah, ada satu tipe data lagi yang namanya tuple. Tuple ini juga sama digunakan untuk menyimpan data lebih dari satu. Tapi bedanya untuk bikin list itu kan kita pakai kurung kotak. Kalau kalau tuple pakai kurung buka biasa. Jadi kayak gini. Misalnya pelanggan sama dengan kurung kotak. Eh, kurung biasa. Nah, ini kalau tuple, buka kurung tutup biasa. Jadi kayak gini. Misalnya kalau list, kalau list seperti ini. Nah, list menggunakan kurung kotak. Kalau tuple seperti ini ya. Tuple seperti ini buka kurung tutup kurung biasa. Nah, di sini sama untuk masukkan datanya yaitu menggunakan data. Langsung kita masukkan misalnya pertama Leo Joko lalu Meru. Jadi seperti ini. Jadi mirip banget kayak bikin list. Jadi kita print kurung kurung. Nah, kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Dan lantas apa bedanya tuple sama list? Terus kenapa kita harus pakai tuple dan kenapa kita harus pakai list? Nah, tuple itu ada data yang namanya immutable. Immutable itu artinya tidak bisa berubah sekalipun kita udah membuat tuple datanya. Tidak bisa dirubah. Contohnya kan kalau di list itu kan kalau mengubah datanya kan kita pakai pelanggan pelanggan lalu kita masukkan indeksnya yaitu 0 lalu kita tambahkan Kurniawan. Kalau di list ini jalan, kalau ini di list ini jalan. Jadi tapi kalau di tuple ini tidak akan jalan. Jadi lihat kita lihat hasilnya. Nah, error. Ini tidak bisa dijalankan. Artinya apa? Saat kita udah bikin data ini, dengan tipe data tuple itu benaran tidak bisa dirubah lagi. Ditambah tidak bisa dihapus, tidak bisa di-delete, juga tidak bisa delete juga tidak bisa. Jadi tidak bisa diapa-apain di list. Diapa-apain lagi. Dan untuk akses datanya sama kayak akses data di list. Jadi cukup pakai indeks. Misalnya gini. Misalnya,
Misalnya gini ya, seperti ini. Lantas itu apa gunanya ya? Itu apa gunanya? Kok kita membuat data tapi nggak bisa diapa-apain? Nah, tipe data tuple ini sangat cocok ketika kalian belajar tentang method. Di mana kita di dalam method itu, kita nanti kayak ada ngembalin data. Jadi kita bikin sebuah prosedur. Di mana prosedurnya itu ngembaliin data. Nah, kadang-kadang kita bisa butuh ngembaliin data itu lebih dari satu. Itu cocok kalau kita menggunakan tuple. Di mana kita menggunakan tuple, kita bisa ngebalikin data dari sebuah proses itu lebih dari satu data. Nah, kalau biasanya kan nggak bisa tuh. Jadi, ini salah satu kegunaan tuple. Jadi kita akan pelajari di materi selanjutnya.